jawab, baru nanti ada wawancara gitu kan, wawancaranya 60 menit. Simulasi itu 10 menit yang Bapak Ibu harus waspadai. Mungkin Bapak Ibu ngajar kayak biasa, jadi nggak boleh share screen. Itu kan nanti asesornya di layar ya Bapak Ibu ya, terus kitanya juga di laptop kan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak share screen, tapi Bapak Ibu ngajar seperti biasa layaknya ada audiensnya, medianya disiapkan. Cuman Bapak Ibu siapkan durasi ngajarnya, mikro teachingnya 10 menit. Nah dari 10 menit itu Bapak Ibu harus terlihat nih dari awal pembelajaran, kegiatan intinya bagaimana sampai ke penilaiannya ya. Usahakan Bapak Ibu setting itu terlihat semua dalam durasi 10 menit ya. Jadi nggak perlu ada ice breaking atau misalkan nanya sebagai pemantik, tapi ada mungkin sebentar aja gitu ya. Yang penting Bapak Ibu terlihat durasi 10 menit tadi secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil pemantauan teman saya yang jadi asesor tim penilai, Bapak Ibu kadang-kadang ada yang ala kadarnya katanya seperti itu. Jadi medianya nggak disiapkan, pengajar juga ya seadanya aja gitu ya, karena mungkin ini dari, nah itu juga sebaiknya dihindari Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan medianya. Nah ketika Bapak Ibu selesai simulasi 10 menit, Bapak Ibu 6 menit akan dilakukan tanya jawab ya. Dilakukan tanya jawab apa kelebihan dan kekurangan dari yang sudah Bapak Ibu simulasikan tadi gitu. Kan Bapak Ibu ngajar nih gitu ya, ternyata ada beberapa yang nggak sesuai dengan alurnya gitu kan, pasti Bapak Ibu deg-degan ya, nervous kali ya, saya juga pasti begitu. Nah nanti sampaikan Bapak Ibu yang menjadi internal dan eksternal, baik itu kekurangan atau kelebihan. Nah rata katanya Bapak Ibu yang disampaikan itu eksternal aja. Jadi iya Bu, Pak tadi saya kayaknya kurang semuanya tersampaikan dengan runut misalkan, karena waktunya mepet cuma 10 menit gitu. Nah itu eksternal Bapak Ibu, keterbatasan waktu itu eksternal ya. Kemudian media misalkan saya lupa, padahal saya udah buat ini tapi gak tahu saya lupa, nah itu juga eksternal. Nah sampaikan juga kelebihan dan kekurangan mungkin atau semacam refleksi dari internal Bapak Ibu. Nah itu kata teman saya yang jadi asesor itu sering terskip dari si kandidat katanya gitu ya. Jadi perasaan Bapak Ibu tadi ya, tadi saya gugup, itu kan internal ya, dari dalam diri masing-masing. Kemudian tadi agak terburu-buru mungkin seperti itu. Tadi kurang mengatur waktu, jadi diri Bapak dan Ibu. Nah itu disampaikan juga. Kalau eksternal itu kan yang berkaitan dengan bantuan luar seperti media tadi kan bantuan luar ya. Kemudian waktu juga itu sebetulnya eksternal Bapak Ibu nggak bisa memanage gitu ya seperti itu. Tapi kalau yang perasaan, bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola semuanya sampai semuanya bisa runut, itu juga masuknya ke internal gitu ya, kekurangannya. Kemudian Bapak Ibu selain nanti ditanyakan apa kelebihan dan kekurangan yang Bapak Ibu rasakan setelah simulasi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan secara berbeda. Nah itu ditanya. Bapak Ibu kan itu menyampaikan RPP itu kan rancangan Bapak Ibu memfasilitasi. Nah itu kan menurut Bapak Ibu ya. Nanti akan ditanya Bapak Ibu punya nggak sih pemikiran yang berbeda. Saya sih sebenarnya ada Bu Pak gitu ya, rancangan berbeda dari rencana pembelajaran. Pengennya nanti ada misalkan pemanfaatan TIK menggunakan AI misalkan seperti itu. Nah itu disampaikan Bapak Ibu ya, apa yang akan dilakukan berbeda. Kemudian penilaian yang digunakan itu juga ditanyakan. Jadi kognitif, kemudian keterampilan, pengetahuan, atau mungkin bisa jadi assessment for learning, learning, of learning. Nah itu juga kalau ditanyakan Bapak Ibu harus sudah siap kapan terjadinya assessment for learning, learning, dan of learning itu ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu juga yang disampaikan Bapak Ibu akan digali ya, seperti itu. Kemudian tindak lanjut. Nah tindak lanjutnya seperti apa? Jadi tadi saya melihat mungkinnya si asesor itu akan melihat RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu unggah gitu ya. Jadi melihat penilaiannya mungkin untuk yang keterampilan baru satu misalkan yang mewakili atau menginterpretasikan indikator. Bapak Ibu mungkin akan ditanya tindak lanjutnya untuk indikator berikutnya bagaimana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengukur si siswa ini sudah punya keterampilan yang sesuai dengan indikator yang ini, misalkan seperti itu. Nah itu juga ditanya Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian pengembangan seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan realnya ke depannya.
Contohnya saya misalkan bahasa Jepang ya, saya ngajar tentang cara memperkenalkan diri. Pengembangan untuk cara memperkenalkan diri realnya nanti gitu ya, ketika siswa-siswi saya belajar bahasa Jepang, punya nggak saya gitu gambaran? Misalkan bisa sih Bu, nanti misalkan saya tuh ada wacana untuk mengundang orang Jepang ke kelas gitu ya, di Nihongo Partner, atau saya mungkin nanti mengadakan kerjasama. Itu kan pengembangan ya Bapak Ibu untuk inobelnya pembelajaran saya khususnya di Mapel saya di bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dari sekarang udah ngawahan ya istilahnya ya Bapak Ibu ya, udah jaga-jaga Bapak Ibu mempersiapkan itu semua. Nah, itu ya. Kemudian wawancara ya. Gerah banget ya Bapak Ibu, gerah nggak sih? Bapak Ibu yang mau simulasi kok saya yang gerah ya. Yang kedua wawancara Bapak Ibu, itu skornya masih 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Ada 8 kompetensi yang akan ditanya oleh asesor nanti. Setiap satu kompetensi itu bernilai 0 sampai 4 tadi skornya ya. Nah, tadi yang ditanyakan di wawancara itu yang akan ditanyakan di esai, yang Bapak Ibu tulis di esai. Jadi Bapak Ibu masih ingat nggak esai yang ditulisnya? Lupa. Jangan lupa. Jangan lupa atuh. Kalau lupa nanti ketahuan, berarti yang ngerjain esainya siapa? Bapak Ibu, asesor itu punya checker nanti ya. Mereka akan dibekali dengan checker. Jadi nanti kalau Bapak Ibu si esainya itu terindikasi plagiat, mereka akan tahu gitu ya. Mereka akan tahu Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi mungkin entah Turnitin atau apa, dan aplikasi checker gitu ya, yang nanti Bapak Ibu akan terindikasi gitu bahwa yang dituliskan di esai itu sudah pernah dituliskan oleh orang lain gitu ya. Jadi makanya esai itu gagal. Emang apa yang Bapak Ibu alami ya. Nah, alurnya pakai alur STAR yang tadi Pak Yuri utarakan, betul. Karena ini teman saya sampaikan, pokoknya alurnya dari STAR deh. Kita nggak akan jauh-jauh. Kalau STAR-nya nggak kelihatan itu akan ditanya juga. STAR tahu kan Bapak Ibu ya? Situation, oh nggak tahu. S-nya situation. Situasi. Bapak Ibu kan kemarin itu di esai itu menyampaikan satu permasalahan, betul nggak? Ya, satu permasalahan. Kemudian alternatif solusinya seperti apa ya? Aktivitas yang Bapak Ibu lakukannya, dan akhirnya hasilnya bagaimana gitu ya dari alternatif solusi tadi. Nah, itu yang disampaikan itu sebenarnya teknik STAR Bapak Ibu. Jadi situation itu latar belakangnya, kenapa permasalahan itu ada gitu ya Bapak Ibu ya, latar belakang atau situationnya dia. Tasnya itu tujuannya Bapak Ibu untuk apa gitu ya, Bapak Ibu membahas itu gitu ya. Kemudian A-nya action. Action itu apa yang Bapak Ibu lakukan atau alternatif solusinya gitu ya, itu action. Kemudian R-nya result. Ya, result itu bagaimana hasilnya setelah Bapak Ibu punya alternatif solusi tadi. Udah itu aja yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, sebetulnya sama kayak karya tulis ilmiah ya, makalah-makalah kan ada latar belakang, tujuan, kemudian hasil yang diharapkan, dan kesimpulan atau hasilnya atau resultnya seperti itu. Alamiahnya seperti itu. Nah, yang digali adalah pengalaman 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Pengalaman ya. Jadi jangan Bapak Ibu menyampaikan harapan atau keinginan, karena itu belum terjadi. Nah, seringnya ketika diwawancarai esai, saya maunya, saya inginnya, itu kan belum terjadi. Nah, pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu, itu yang Bapak Ibu ceritakan, dan si asesor itu nanti akan melihat esai Bapak Ibu. Jadi sambil wawancara dia tuh udah meriksa esai Bapak Ibu gitu ya. Kalau ini kok yang disampaikan beda sama yang ditulis gitu ya. Nah, itu akan jadi pertanyaan Bapak Ibu, dan itu akan menjadi mungkin penilaian tersendiri. Bapak Ibu amannya skornya di 3 semua ya. Jadi kalau bisa jangan skornya di 0 atau 1 ya. Gimana caranya Bu? Ya ini ya kita sampaikan. Jadi tips and triknya Bapak Ibu supaya menyiapkan jawaban-jawaban yang kurang lebih ya, yang ditanyakan itu hampir sama oleh asesor. Yang pertama decision making Bapak Ibu, kompetensi yang pertama ya, tantangan sebagai guru mapel Bapak Ibu ketika Bapak Ibu harus mengambil sebuah keputusan. Oke, saya mengajar bahasa Indonesia, oke saya mengajar matematika, itu adalah decision making Bapak Ibu ya. Jadi tantangan Bapak Ibu sebagai guru mapel itu ketika harus memutuskan sesuatu itu bagaimana. Baru kali ini ada balai. Kemudian innovating action itu merancang pembelajaran. Inobelnya lah ya, ibaratnya inovasi pembelajaran Bapak Ibu tuh apa aja. Nah,
itu disampaikan, tapi Bapak Ibu juga sebutkannya yang sudah dituliskan di esainya yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Kalau misalkan ya sebetulnya kemarin ada juga inovasi yang sudah pernah saya lakukan, tapi belum sempat tertulis lupa. Bisa kalau nambah gitu boleh, tapi kalau sama sekali baca lagi nanti asistennya akan melihat gitu, kok ini nggak sama dengan yang ditulis ya. Kemudian next yang ketiga, kompetensinya building relationship ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi? Nah nanti akan ditanya. Jadi sampaikan pengalaman Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya pernah mungkin berkolaborasi ketika ya apa pengalaman Bapak Ibu kolaborasi di sekolahan gitu ya. Apakah dengan MGMP, dengan rekan sejawat di sekolah tersebut, apakah Bapak Ibu bagaimana kerjasama yang pernah dilakukan gitu ya. Misalkan memanfaatkan lingkungan juga itu bisa ya, kerjasama untuk membentuk misalkan sekolah adiwiyata dan lain sebagainya. Pokoknya sampaikan pengalamannya. Mission purpose, tujuan hidup Bapak Ibu. Apa tujuan Bapak dan Ibu? Itu sampaikan Bapak Ibu. Nah biasanya di sini ada sesi mellow nih. Bu, sebetulnya awalnya saya nggak mau ngajar, saya nggak mau jadi guru. Nah biasanya tuh dikawali dengan seperti itu ya, kata asesor ya Bapak Ibu. Biasanya di mission purpose ini terjadi mellow karena dia curhat jadinya ya. Mungkin bagaimana riwayat atau track Bapak dan Ibu sebelumnya sampai Bapak Ibu sekarang menjadi guru gitu ya di sekolah Bapak Ibu gitu. Kemudian coaching. Keterampilan coaching, Bapak Ibu pernah nggak memandu atau mungkin melatih anak-anak lomba kah gitu ya, melatih misalkan guru-guru dalam workshop kah atau apa ya, pokoknya Bapak Ibu berperan sebagai pelatih atau coach gitu. Jadi makanya ini disampaikan pengalaman ya, bukan cita-cita atau keinginan, tapi yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau pernah sampaikan gitu ya, saya pernah Bu misalkan melatih, diminta untuk di sekolah mana gitu ya, seperti itu disampaikan, itu nilai plus untuk Bapak Ibu. Kemudian continuous learning, pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya atau pernah mengikuti diklat apa, pernah mengikuti pendidikan apa, pelatihan apa, workshop apa, in-house training apa. Ini yang berkembangan dengan pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu gitu. Belum pernah saya sama sekali ya, itu juga berarti nanti akan agak turun ya nilainya. Tapi Bapak Ibu kalau semakin banyak yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menunjang kompetensi Bapak Ibu, itu semakin bagus nilainya. Kemudian resilience Bapak Ibu, daya juang ya Bapak Ibu, daya juang, bagaimana mengatasi kegagalan. Misalkan Bapak Ibu saya pernah sampai tidak punya jam ngajar misalkan ya, atau saya pernah misalkan sampai tergeser, atau saya pernah mungkin nilai anak-anak anjlok, terus saya tidak bisa hanya meratapi, tapi bagaimana Bapak Ibu punya daya juang dan resiliensi untuk move on gitu ya, untuk bangkit. Nah itu akan menjadi penilaian untuk Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir ethical maturity. Ini adalah Bapak Ibu selama ini, sudahkah Bapak Ibu atau Bapak Ibu pernah menjadi